keluarga SIP yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah pada pagi yang baik ini kita kembali berjumpa dalam program Rumahku Surgaku bersama saya Ali Margosim Askarillah. Bapak Ibu yang baik hatinya, setiap orang merindukan pasangan yang ideal. Dan pasangan yang ideal dalam agama kita, dalam Islam itu adalah pasangan yang solih dan solihah. Apa sih artinya solih dan solihah? Solih itu artinya baik. Solihah itu juga baik. Baik dalam pandangan apa? Dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dunia dan baik pula akhiratnya. Sesuai dengan doa yang selalu kita lantunkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Sebagaimana kita selalu memohon kepada Allah, wahai Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan lewat pasangan yang solih dan soleh kita akan menemukan baiti jannati, rumahku surgaku. Tanpa kehadiran pasangan yang solih dan solihah, maka impian untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu hanyalah kamuflase belaka, hanyalah sesuatu angan-angan aja ya Ustaz ya. Iya, tidak ada realitanya, tidak akan bisa kita wujudkan. Maka keluarga SIP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting dalam agama kita, kita betul-betul selektif, betul-betul hati-hati dalam memilih pasangan. Tidak boleh asal, tidak boleh gegabah, tidak boleh terburu-buru, tidak boleh karena faktor syahwat belaka. Tapi yang dikedepankan adalah memang faktor agama. Fazfarta bidzatiddin taribat siadaka. Pilihlah agamanya yang baik, yang bagus, maka engkau akan beruntung. Suatu ketika ada seorang ibu-ibu berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah bertanya, bagaimana kabarmu? Maka Ummahat ini menjawab, alhamdulillah baik ya Rasulullah. Apakah engkau sudah menikah? Sudah ya Rasulullah. Bagaimanakah engkau memperlakukan pasanganmu? Aku memperlakukan dia semampuku ya Rasulullah. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, perlakukanlah dia dengan baik. Sungguh pasanganmu adalah surgamu atau malah nerakamu. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga SIP yang baik hatinya, itu mengenai keutamaan pasangan yang solih dan solihah. Sekarang suami yang solih itu seperti apa? Suami yang baik, baik akhlaknya, baik bahasanya, baik perilakunya, tutur bahasanya, sopan santunnya, tata keramanya, baik pula ilmunya, baik pula kemampuannya dalam hal kemandirian, baik ilmu pengetahuannya, baik pengamalan agamanya, ibadahnya, baik bacaan Qur'annya, dan lain-lain sebagainya. Lebih khusus lagi adalah wa'ashiruhun nabil ma'ruf. Dia memperlakukan istrinya dengan perlakuan sebaik-baiknya perlakuan, dengan perlakuan yang indah, yang baik, yang bijak, yang mendidik, yang menghebatkan istrinya seiring berjalannya usia pernikahan. Yang dimaksud menghebatkan pasangan istri di sini adalah yang dulu dia mungkin belum berpenampilan yang sesuai syar'i, setelah menikah penampilannya berubah menjadi penampilan yang sesuai syariat. Yang sebelumnya amalan ibadahnya masih ya pas-pasan gitu ya, sekedarnya. Setelah menikah dia menjadi istri yang begitu taat dalam beribadah. Yang sebelumnya mungkin pergaulannya kurang bagus begitu, ya kan, tidak begitu pandai mengontrol dengan siapa bergaul. Tetapi setelah menikah dia berteman dengan para wanita-wanita yang solihah gitu. Jadi kalau yang dulunya mungkin semangat dia dalam memperbaiki diri, dalam belajar menuntut ilmu itu begitu rendah, namun setelah menikah semangat itu
menjadi lebih baik, jadi lebih menggebu-gebu. Nah, maka hadirin sekalian yang berbahagia, suami yang soleh. Suami yang soleh itu ketika kita menatapnya, kita ya, terutama para istri menatap suami, tumbuhlah cinta. Cinta itu terus bertumbuh, kehadirannya begitu membawa kehangatan, kemudian kata-katanya begitu menyejukkan, kemudian dengan adanya di sisi betul-betul menjadikan pasangan istri merasa lebih nyaman, aman, ya kan, tenang, tentram, ada sakinah bersamanya. Jadi begitu. Jadi kalau sekiranya kehadiran suami justru menakutkan, nah ini kebalikan dari soleh, berarti toleh ya. Toleh, suami toleh itu. Kalau kehadirannya justru menjadi ancaman, lah sebaiknya rumah tangga seperti ini tidak perlu dilanjutkan karena tidak ada kesakinahan. Berarti Anda salah dalam memilih pasangan selama ini. Ada dua hal tindakan yang merugikan dalam pasangan. Satu, mencintai orang yang salah. Yang kedua, mencintai orang yang tepat dengan cara yang salah. Kalau memang orang yang perilakunya kasar, bengis, suka marah, KDRT, berarti selama ini ibu-ibu, saudariku sekalian, mencintai orang yang salah. Orang yang salah tidak perlu dipertahankan. Sungguh susah merubah tabiat. Betul. Sungguh susah merubah karakter seseorang. Lihatlah seekor anjing yang dulunya dia suka makan tahi, tiba-tiba kita rawat, kita mandikan 2 kali sehari, kita kasih bedak, parfum, bahkan gicu. Kemudian maksud saya kita kasih makanan yang enak-enak, kita kasih daging, ikan, segala macam, sudah kenyang. Lalu suatu saat ketemu tahi, tetap aja makan tahi lagi. Jadi sungguh sia-sia membuang waktu kita, umur untuk kita orang yang salah ya, Ustaz ya, bersama dengan orang-orang yang tidak tepat. Maka sebelum terlanjur, ada kala baiknya segera saja diakhiri, temukan begitu banyak orang-orang baik di muka bumi ini. Nah, hadirin wal hadirat, shaimin wal shaimat, Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan di dalam hadis beliau 14 sahabat yang lalu, beliau mengatakan, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akmalul mu'minina imanuhum ahsanuhum khuluqa wa khiyaruhum khiyarukum walinisaihim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang mukmin itu yang sempurna agamanya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan yang paling baik dari yang terbaik akhlaknya adalah walinisaihim, dan dia berbuat baik atau memuliakan istrinya. Dia mencurahkan perhatian yang penuh kepada istri tersayangnya, ya, kepada istrinya, kepada bidadarinya ini. Dia betul-betul menunjukkan kasih sayang yang luar biasa. Nah ini, Masya Allah. Jadi mulai dari tatapan mata itu sudah mulai bisa dideteksi orang itu cinta apa tidak. Kemudian bagaimana menyikapi kemanjaan seorang istri gitu, kelabilan emosi gitu kan, bahasa tubuh, itu bisa dilihat bagaimana respon dari suami. Nah, kedewasaan seorang suami begitu nampak ketika dia memperlakukan istrinya dengan baik, dengan bijak, penuh rasa kasih dan sayang. Bukan berarti pula seorang suami tidak pernah marah ya, karena marah itu fitrah. Betul. Marah ketika ada hal-hal yang ada ranahnya sendiri. Kenapa seorang suami itu marah? Semisal seorang istri malas sholat, perlulah suami marah, perlu. Marah dalam artian ya ada nada suaranya mungkin agak meninggi, penekanan, ketegasan, tapi bukan kekerasan, bukan dengan cara dipukul, KDRT dan segala macam. Marah itu juga perlu, tapi pada tempatnya. Kemudian
Begitu juga bagaimana dia mengajak istrinya bercengkerama gitu, bagaimana dia mengalah gitu, bukan sedikit-sedikit mengalah, tidak. Tapi ketika seorang istri lagi menggebu-gebu mencurahkan emosinya, maka seorang suami yang bijak biasanya akan merespon dengan teduh, gitu, ya kan, dengan teduh, bukan pula dengan ikut-ikutan cara marah-marah yang gitu. sama, marah-marah gitu, ya kan. Ketika datang api, ya kan, disiram dengan air, maka apinya mati, kehidupan rumah tangga lebih adem lagi, lebih sejuk lagi, gitu. Gitu, Fis, kira-kira. Iya, itu dulu keluarga sip ya, perbincangan kita di segmen pertama ini mengenai kriteria dari seorang suami yang soleh itu ya. Dan kita masih membahas mengenai merindukan kehadiran seorang suami yang soleh ya. Dan kita juga masih bersama dengan narasumber kita Ustadz Ali Margosim pada pagi hari ini. Kita juga masih menantikan atensi Anda keluarga sip untuk bergabung pada pagi hari ini di line interaktif 0822 6811 4887. Sekali lagi bagi Anda yang mau bergabung pada pagi hari ini, kita buka di line interaktif 0822 6811 4887. Silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp ke nomor tersebut atau boleh juga telepon langsung ya. Nah, kita lanjutkan lagi nih keluarga SPF mengenai pembahasan kita pada pagi hari ini. Tadi kita sudah membahas sedikit nih kriteria dari seorang suami yang soleh itu. Nah, lalu apa lagi nih kriteria yang bisa dimiliki oleh seorang suami yang soleh itu, Bapak Ibu yang berbahagia, karakter soleh yang kedua adalah bersungguh-sungguh dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tidak peduli apapun profesinya, tidak peduli dia lulusan dari kampus mana, tidak peduli perihal dari keluarga yang mapan atau tidak, itu tidak penting sebetulnya. Yang paling dilihat di sini adalah seberapa keseriusannya, kesungguh-sungguhannya dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Kalau memang kemampuannya dalam sehari karena dia adalah seorang buruh, contohnya bisa menghasilkan 100.000, maka itu adalah kemampuan purnanya untuk menghasilkan rezeki yang halal untuk orang-orang yang dia cintai, untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Keseriusan ini penting. Suami yang soleh itu tidaklah mungkin dia bermalas-malasan, berpangku tangan, banyak alasan, kemudian dengan gengsi yang tinggi, tidak ada. Pokoknya ketika kebutuhan itu mendesak, maka dengan cara apapun selagi itu halal, maka dia akan melakukannya. Itu dua. Kesungguh-sungguhan itu bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Nah, kemudian yang ketiga, ibu-ibu yang berbahagia, yang ketiga adalah bersabar. Sabar ini wujud dari kedewasaan tertinggi seorang suami. Ketika dia bisa menyikapi kelemahan seorang istri, kelemahan dari emosi yang labil, kemudian dari kewaswasan, kecemasan, kemudian cerewet, kemudian dari ketidaktahuannya, ketidakpandaiannya dalam memasak, mengurus rumah tangga, maka satu-satunya sikap terdepan yang bijak dari seorang suami adalah sabar. Sabar dan sabar. Dengan sabar itu artinya dia memberikan peluang kepada istrinya menjadi lebih baik, untuk belajar, untuk terus membenahi diri menjadi lebih baik. Kalau ada karakter ini pada suami kita, pada suami ibu-ibu, maka sungguh dia adalah seorang suami yang soleh. Kemudian yang keempat adalah dia tidak segan-segan memberikan pujian, memuji ketika istrinya mampu memberikan yang terbaik, atau menghadirkan karya-karya yang baik, atau menunjukkan kesungguhan, kemudian usaha yang maksimal, maka dia akan memuji, menghargai. Memuji dan menghargai tanpa ada beban, tanpa ada paksaan, juga itu dilakukannya penuh dengan ketulusan. Nah, itu penting sekali karena seorang istri itu butuh dipuji, butuh dihargai. Apa-apa yang dia buat itu butuh respect dari pasangannya, dari orang yang dia cintai. Maka ini penting.
maka seorang suami yang soleh tidak akan pelit dalam memberikan pujian. Sungguh hebat istriku, sungguh pandai, engkau memang mulia, engkau memang pintar, dan segala macam. Itu kan doang udah kelepek-kelepek tuh Set ya. Iya dong, itu saja sudah membuat melayang, kelepek-kelepek itu. Kelepek-kelepek kalau kata anak sekarang. Kelepek-kelepek dalam hal kebaikan, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka jangan pelit. Kemudian yang kelima, karakter dari suami yang solih itu adalah pastilah romantis dong. Karena romantis itu adalah bumbu dari pernikahan. Tanpa keromantisan, rumah tangga itu kaku, beku, sungguh ngeri rasanya. Ya kan? Ya. Rumah tangga yang formal, ya kan, begitu serius. Kayaknya begitu menyita energi yang banyak gitu ya. Tapi cobalah seorang suami yang rileks, ya kan, suami yang begitu mudah tersenyum, senyum yang tulus begitu. Kemudian mengucapkan kata-kata yang manis, kan dia mengucapkan kata-kata yang manis kepada pasangannya yang sah, betul. ya kan. Maka ini adalah hiburan terbaik bagi seorang istri. Ketika seorang suami bisa berkata, berucap yang indah, yang manis, yang menyenangkan bagi istrinya. Nah, jadi Bapak Ibu yang baik hatinya, maka rawatlah 5 hal ini terutama bagi para suami yang soleh. Sekarang pertanyaannya, bagaimana nih menghadirkan suami yang soleh ini dalam rumah? Karena persoalannya suami saya masih sering marah-marah, temperamen, yaitu kan egonya tinggi gitu. Orangnya merasa yang paling berkuasa, sok pintar dan segala macam. Kami masih sering ribut. Nah, gimana nih menghadirkan? Masa saya harus ganti suami gitu. Sementara saya sudah kadung cinta sama dia. Nah, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah poin-poin penting kedua yang ingin saya sampaikan. Bagaimana menghadirkan sosok yang soleh ini di dalam rumah tangga kita. Yang pertama, memang bagi yang belum menikah, saya selalu menyarankan carilah suami yang bagus agamanya. Tidak ada rumus lain dari itu. Karena satu-satunya motivasi, satu-satunya menggerakkan orang selalu berbuat baik, selalu pada real kebaikan, ketaatan, kepatuhan kepada Allah itu adalah agama. Ya kan, pengetahuannya dalam hal agama, kedalamannya dalam memahami syariat Allah, maka sungguh itulah modal utama bagi seorang laki-laki menjadi baik. Karena dari itu akan tumbuh iman yang kokoh dan teguh dalam dirinya. Dengan iman itu dia bisa sabar, dengan iman itu dia akan berupaya maksimal membahagiakan istrinya. Dengan iman itu dia akan berupaya belajar menjadi suami yang baik, suami yang bertumbuh dari waktu ke waktu. Iman. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi cara menghadirkan itu yang pertama bagi yang masih jomblo nih ya, jomblowati fisabilillah. Maka carilah pasangan yang bagus agamanya. Bagaimana kita bisa melihat bahwa agamanya bagus? Satu, lihatlah bagaimana pengamalan agamanya. Rutinitas dia sholat ke masjid, terutama sholat fardu bagi laki-laki. Perhatikan itu. Kita butuh yang namanya riset, butuh survei, butuh pengamatan yang panjang. Kalau tidak, maka serahkan ke murabbi, ke guru. Karena dia yang tahu bagaimana perkembangan dari seorang laki-laki ini. Kelayakan itu sampai di mana, dialah yang tahu. Itu. Kemudian yang kedua adalah mungkin bisa dilihat dari pendidikannya. Dia lulusan sekolah mana? Walaupun ini tidak menjadi jaminan juga, tapi ini setidaknya modal lah, modal aman. Kemudian yang ketiga, bagaimana pergaulannya, dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia sehari-hari menghabiskan waktunya. Apakah dengan teman yang baik, temannya bagaimana
penampilannya, bagaimana keseharian dari teman itu, lihat sosial medianya, butuh survei. Ya, butuh waktu yang panjang. Tidak bisa, wah saya suka, tembak dong. Waduh. Gak bisa gitu ya Ustaz ya. Ya, atau saya suka kamu. Aduh. Atau lamar saya dong, nggak bisa seperti itu, ya kan? Jangan percaya dengan pandangan pertama. Pandangan pertama itu memang itu rahmat ya, pandangan pertama. Karena kalau sudah pandangan kedua itu jadi laknat. Artinya jangan mudah percaya lah, jangan mudah percaya dengan apa yang terlihat secara kasat mata. Tapi berikanlah waktu yang cukup untuk melihat, untuk memperhatikan, mengamati dengan siapa kita akan membangun sebuah bahtera rumah tangga. Kenapa demikian? Kok susah banget? Ya iyalah, ini hubungan tidak hanya sampai di dunia, tapi juga sampai ke akhirat. Kebahagiaan kita di dunia, surgakah atau menjadi neraka bagi kita? Kehadiran dia itu surga atau neraka? Ya itu berawal dari observasi ketika kita memilih, ketika kita memilih. Kelak di akhirat pun kita akan masuk surga atau masuk neraka juga berpengaruh juga pada dia. Kalau dia seorang suami yang soleh, insya Allah dia masuk surga, istri pasti masuk surga, gitu kan? Istri pasti masuk surga. Begitu mudah seorang istri untuk masuk surga. Wa idza salahatil mar'atu khamsah, ketika seorang perempuan itu sudah mendirikan sholat 5 waktu, wa hasunat farjaha, menjaga kemaluannya, wa ta'at ba'laha, dan dia patuh pada suami, maka dikatakan kepadanya, dakhalat jannah min ayyami abwabil jannah wa sa'at, masuklah kepada surga dari pintu manapun yang kamu mau. Jadi begitu mudah seorang istri itu. Nah, bayangkan kalau ibu-ibu mendapatkan suami yang jauh dari agama Allah, atau seorang suami yang justru berperangai buruk, gitu, atau dia menghasilkan harta dari hasil-hasil yang haram, dari cara-cara yang haram, lalu harta itu dimakan oleh istri, ya kan? Lalu digunakan pula nanti untuk membesarkan anak. Bayangkan. Tapi coba bayangkan dengan bersama suami yang soleh, sekalipun katakanlah sepahit-pahitnya hidup, kehidupan begitu susah, hanya bisa makan mungkin 2 kali sehari dengan nasi putih, dengan terong rebus, dengan cabai yang diulek gitu. Tapi bersama dia tetap terasa indah, gitu kan? Karena perlakuannya, karena tutur katanya yang baik, ya kan? Begitu memuliakan istrinya, hidup itu terasa begitu sesurga. Iya. Nggak ada yang dipengenkan lagi, cukup dia doang ya Ustaz ya. Iya. Kalau udah kayak gitu mah. Nah, kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, bagi Bapak Ibu, bagi ibu-ibu yang sudah menikah nih, sudah ada pasangannya. Nah, yang sudah ada itu dibina saja, jangan dibinasakan. Ya kan, disyukuri. Kita bersyukur, kita ridho kepada Allah. Ya Allah, saya ridho dengan apa yang telah Engkau berikan, yang bisa jadi ini adalah betul-betul takdir darimu, atau memang cara-cara saya yang dari awal itu tidak benar, tidak tepat dalam mencari pasangan. Ya kan, tidak tepat. Jadi wanita yang baik itu untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik itu untuk wanita yang baik. Nah, karena mungkin sebelum menikah kita belum baik gitu, ya kan, belum kenal Allah, masih jauh dari agama Allah gitu. Nah, setelah menikah dapat hidayah, sementara suami belum dapat hidayah, sama-sama jeleknya, ya kan, sama-sama tidak kenal Allah sebelumnya. Setelah menikah salah satu dapat hidayah, merasakan oh penting ya suami yang soleh, penting ya istri yang soleh, istri yang solehah. Nah, maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukur dan ridho itu. Ya Allah, saya ridho dengan suami saya yang seperti ini. Ya Allah, mungkin secara fisik ya pas-pasan gitu ya. Tapi ini tidak begitu penting sebetulnya. Karena setelah menikah, sejelek apapun suami ya tetap saja sayang. Karena memang cinta itu telah bersemi jauh di lubuk hati yang paling dalam. Itu yang kedua adalah
ajak pasangan kita, mari bebek, ya kan, ayang bebek, suamiku tercinta, kekasihku, kita berbenah menjadi lebih baik. Yuk hijrah, nah, gitu. Ajak dia hijrah, berkomunikasilah yang baik dengan cara-cara yang lembut, ya kan. Tidak bisa dengan cara yang lembut. Sudah saya coba, Pak. Ya, cobalah gunakan the power of air mata. Menangislah dengan tangisan, dengan air mata yang kira-kira akan membuat hati seorang suami itu meleleh, gitu ya. Ibu yang menangis, tapi yang meleleh itu justru hatinya seorang suami, gitu. Itu senjata perempuan. Senjata perempuan itu air mata, gitu. Maka gunakanlah itu. Karena alasan kita mengajak dia adalah untuk kebaikan, maka insya Allah Allah akan menolong. Allah akan memudahkan. Ajak dia hijrah. Ayo abang, kita sudah saatnya untuk mendekat kembali ke jalan yang lurus, ya kan, ke jalan Allah. Kita akan menjadi seorang pasangan yang sakinah, ya, pasangan yang sakinah, mawaddah warahmah. Kita akan menjadi ayah, ibu yang betul-betul layak disebut sebagai seorang ayah dan seorang ibu, gitu. Untuk bisa seperti itu kita harus memulai dari hal-hal yang kecil. Dari sekarang kita mulai dari diri kita, belajar sholat, bacaan Qur'annya, banyak mendengarkan taklim gitu ya, pengajian, membaca buku, mengamalkan sholat, terutama sholat fardu bagi laki-laki di masjid. Kemudian habis maghrib baca Quran, habis subuh baca Quran, puasa sunnah dan lain sebagainya. Itu ikhtiar dalam memperbaiki diri. Itu perlu dilakukan dengan terus memohon petunjuk, memohon doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa jadi ladang jihad yang paling besar buat seorang istri ya, Ustaz ya? Oh iya, itu luar biasa sekali. Begitu banyak ya para suami-suami yang dulunya adalah para penjahat kelas kelas kakap, orang itu, Ustaz ya? Iya, preman, tidak jelas ya, lontang-lantung sana sini, sukanya ya ngambil hak orang, tidak jelas apa yang dia makan. Tapi bertemu seorang istri yang solihah, dan seorang istri ini begitu pandai memanfaatkan kekuatannya, kata-kata yang baik, ya kan, sikap yang bijak. Terakhir itu adalah the power of air mata. Iya, itu sangat banyak merubah seorang lelaki menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah seorang istri selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik. Karena dengan demikian ini bagian dari uswah, qudwah, contoh. Maka dengan pelayanan terbaik, jadi begini, sudah menjadi kesepakatan banyak orang bahwa satu perbuatan itu mewakili beribu-ribu kata. Iya. Tidak perlu banyak omong, tapi lakukanlah yang terbaik. Dari demikian, maka dia bisa melihat ternyata istriku betul-betul bersungguh-sungguh dalam menjadi seorang istri yang baik. Dia begitu memuliakan saya, dia begitu mencintai saya, dia begitu menyayangi saya. Maka lewat itu dia akan berpikir dan mudah-mudahan segera mendapat hidayah. Ya. Jadi memang perjuangan seorang istri itu memang diperlukan juga saat dalam pernikahan ini. Iya, sangat diperlukan. Apalagi kalau suaminya memang belum mendapatkan hidayah seperti yang saya bilang tadi. Belum mendapat hidayah. Nah, jadi ibu-ibu ini penting. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan saat ini, banyak ibu-ibu itu terlena dengan apa yang dilakukan oleh suaminya. Ketika suaminya tiba-tiba membawa uang yang banyak, dia begitu happy, begitu bahagia, tapi tak pernah bertanya, ini uang dari mana? Kemudian ketika suami naik jabatannya dari rendah langsung melesat jauh ke atas, dia pun begitu bangga, ya kan? Dia begitu pamer sana sini, tapi dia lupa bagaimana cara suami saya bisa naik ke level itu. Apakah ada relevansinya dengan kinerjanya, dengan kemampuannya? Jarang para istri seperti itu. Inilah problem yang sangat ditakutkan sebetulnya.
Seorang istri yang baik itu dia mesti bertanya, wahai suamiku yang ku sayangi, yang ku cintai, imamku, ini dapat dari mana? Berilah aku yang halal, yang baik, walaupun sedikit aku ridho. Itulah bukti dari cinta seorang istri. Ya. Itu cinta seorang istri. Karena seorang istri yang seperti itu artinya dia menginginkan hubungannya dengan suami itu langgeng sampai ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jangan sampai hanya bahagia di dunia, tapi nanti di akhirat yang satu ke surga, yang satu ke neraka, atau jangan-jangan keduanya ke neraka karena sama-sama makan yang haram contohnya begitu. Kasihan. Ya. Jadi ini peran penting dari seorang istri yang solihah. Ya. Nah, Sat, ini mungkin pertanyaan terakhir nih, Sat. Kalau misalnya dua-duanya udah soleh nih, Sat, udah saling soleh dan juga solehah. Nah, namun ternyata ini beda tempat ngaji nih, Sat. Nah, ini bagaimana nih nanti di kedepannya, Sat? Iya, Hafiz yang baik, terima kasih. Bapak Ibu yang baik hatinya. Jadi kalau kedua-duanya sudah dianggap soleh ya, dan ini adalah satu anugerah yang besar yang perlu untuk disyukuri. Yeah. Cuma perihal mungkin mengenai tempat ngaji gitu ya. Yeah. Tempat ngaji yang satu ngajinya agak ekstrim gitu ya, ekstrim kanan. Yeah. Yang satu lagi mungkin ekstrim kiri gitu ya. Yang satu ngajinya di surau, yang satu ngajinya di masjid. Jadi sebetulnya ini bukanlah perihal yang mendasar ya, bukanlah perihal yang utama, persoalan yang besar. Yeah. Ini hanyalah persoalan kecil, dan setiap orang memang memiliki kebebasan untuk memilih di mana dia akan mendapatkan ilmu. Pada intinya adalah dia bisa memiliki ilmu dan ilmu itu bisa diterapkan dalam kehidupan bersama di dalam rumah tangga, baiti jannati. Yeah. Jadi dalam hal ini adalah bagaimana kita menurunkan ego. Itu dia ya. Menurunkan ego, karena ego ini kan menang-menangan, kuat-kuatan, pintar-pintaran gitu, hebat-hebatan, merasa yang paling baik, merasa yang paling benar. Itu tidak boleh dalam pernikahan, karena itu akan merusak, menumbuhkan sentimen negatif. Artinya juga akan mengurangi rasa cinta dan hormat itu sendiri. Karena ketika seseorang itu mendapatkan perlakuan kurang dihargai, atau ditekan, atau dijelek-jelekkan, atau tidak mendapatkan tempat yang sebagaimana mestinya, yang mestinya itu bagaimana? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang istri itu menghormati suaminya karena suaminya adalah pemimpin bagi dia. Seorang istri juga mendapatkan hak-haknya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, seorang suami di mana memperlakukan istrinya dengan baik. Ya kan? Yeah. Bagaimana menyayangi, mencintai sepenuh hati. Ini penting. Maka saya sarankan kepada terutama yang biasanya pasangan-pasangan muda ini ya. Betul. Pasangan-pasangan muda, ingat bahwa dalam menikah apa yang kita cari adalah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Yang kedua adalah pasangan kita adalah mitra untuk meraih jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sendiri, contohnya kita sendirian nih ya, sendirian mendaki sebuah gunung, berat rasanya, ya kan, mudah capek, mudah lelah, gitu kan. Perjalanan ini terasa begitu lama, tapi dengan berdua maka akan saling menguatkan. Perjalanan terasa lebih ringan karena sambil berjalan juga ngobrol, ya kan, bercanda gitu, ya kan, ketawa-ketiwi, melihat senyumnya, berbalas senyum segala macam gitu. Itu hal-hal yang indah. Itu adalah bumbu-bumbu kehidupan yang dirindukan oleh semua orang. Nah, ketika misalnya ada masalah, ada yang membantu, ya kan, ketika ada pekerjaan dikerjakan bersama-sama.
Bukankah ketika kita ingin membersihkan halaman dengan satu tangkai lidi akan terasa sangat berat, bahkan patah lidinya. Tapi ketika lidinya itu ada 2 gitu ya, artinya dia lebih kuat. Itu kan lebih kuat ya kan. Apalagi kalau lidinya banyak ya. Mesti kalau pernikahan lidinya banyak. Kenapa? Karena menikah itu sesungguhnya adalah menyatukan 2 keluarga besar. Keluarga dari pihak istri dan keluarga dari pihak suami. Betul. 1 tambah 1 hasilnya 100. Banyak ya, Ustaz, 50 dari pihak suami, 50 dari pihak istri. Masya Allah. Luar biasa. Ini jamaah. Kalau sholat sendiri mungkin pahalanya dapat 1 saja, tapi kalau dengan berjamaah 27 kali lebih baik. Artinya 27 derajat fadilahnya itu lebih utama dibandingkan ketika sendiri. Nah, hidup menyendiri dengan hidup berdua juga sama. Ketika sendiri amal-amal kita itu nilainya baru setengah, tapi dengan berdua nilai kita jadi sempurna. Luar biasa. Jadi hindarilah ego itu. Jangan merasa paling pintar. Boleh menuntut ilmu dari halakoh manapun itu boleh. Yang tidak boleh adalah ketika ada ilmu yang sekiranya yang kita dapatkan dari guru kita justru merusak hubungan suami istri, pernikahan. Cinta dan kasih sayang menjadi retak. Gara-gara ngaji di sini, akhirnya merasa paling benar. Itu suami saya berarti salah. Itu istri saya, aduh, istri saya ini menuju jalan ke neraka gitu dan segala macam. Itu tidak boleh, tidak boleh itu. Kita menuntut ilmu itu agar kita bertumbuh, menjadi lebih baik, menjadi lebih dewasa, menjadi lebih soleh. Kalau sekiranya justru membuat kita menjadi pecah, menjadi renggang, justru menimbulkan konflik, berhenti aja ngaji di sana. Berarti di sana nggak tepat. Cari yang lain. Iya. Itu dia keluarga Asep ya mengenai perbincangan kita pada pagi hari ini ya. Jadi kalau misalnya sudah sama-sama saling soleh nih, turunkan egonya masing-masing ya. Nah, oke keluarga Asep, kita sudah masuk di segmen terakhir dan juga sudah hampir 60 menit kita menemani ruang dengar Anda pada pagi hari ini. Mungkin sebelum kita tutup kita mintakan sedikit closing statement dari Ustaz Ali untuk pagi hari ini. Iya, saya tutup dengan sebuah cerita saja. Nah, ini. Jadi ada dari kalangan tabi'in ya, generasi tabi'in, seorang laki-laki dengan tampang yang tidak bagus, tidak menawan, tidak cakep, juga berasal dari keluarga yang prasejahtera, ya kan, dia tidak punya apa-apa, tapi dia itu soleh, ya, agamanya sangat bagus. Karena kebagusan agamanya ini juga nampak lewat kesehariannya, akhlaknya gitu. Begitu indah, begitu menawan. Walaupun kulitnya hitam tapi senyumnya manis sekali gitu ya kan. Senyumnya manis. Walaupun rambutnya keriting gitu ya, hidungnya pesek gitu, juga kurus kerempeng, tapi pembawaannya adem dilihat, sejuk gitu ya. Sejuk. Nah, inilah yang membuat salah seorang wanita tercantik ketika itu menolak puluhan pinangan dari orang-orang yang gagah, yang tampan, yang kaya. Bahkan ada juga yang agak bagus agamanya, tapi tidak sebagus laki-laki yang ini. Akhirnya mereka menikah. Siapakah laki-laki yang beruntung itu? Namanya Imran bin Hiton. Nah, suatu ketika, satu pagi, ini ceritanya jangan cemburu ya. Jangan cemburu kita gitu ya, jangan halu. Aduh. Jadi Imran bin Hiton ini ya kan, saking bagusnya agamanya, pagi-pagi nih dia itu membantu istrinya menyisir rambut. Iya, rambutnya panjang, ya kan, rambutnya terurai bagaikan mayang ya. Rambutnya panjang bagaikan mayang terurai gitu ya. Dibantu dia sisir. Saat menyisir rambut istrinya itu, si istri berkata, abang, iya, tahu nggak bang, apa tuh? Insya Allah kita besok masuk surga. Kok yakin sekali kamu, Adinda? Iya bang, aku yakin. Tahu nggak bang kenapa aku yakin? Enggak. Begini bang, kita akan masuk surga. Kenapa? Karena saya bersabar
abang bersyukur. Saya bersabar punya suami yang jelek dan abang bersyukur punya istri yang cantik. Iya juga ya Ustaz ya. Mungkin itu saja hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu indah ya ketika hidup ini mendapatkan seorang sosok imam yang soleh dalam rumah tangga kita. Iya. Masya Allah sekali keluarga saya. Tutup dengan sebuah kisah yang cukup ciamik ya. Dan kita cukupkan untuk pekan di hari ini, dari Selasa ini kita cukupkan untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita ucapkan terima kasih banyak pada Ustaz Ali sudah mau berbagi cerita pada pagi hari ini. Syukurnya Ustaz ya. Dan insya Allah nanti pekan depan kita bakal bertemu kembali di episode berikutnya. Insya Allah. Baik keluarga saya, kami pamit di ruang dengar Anda dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.